Angin sup buat suami aku, mangkoknya belah juga jadi dua. Hai, assalamualaikum cinta, apa kabar? Terima kasih ya udah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadi aku yang berkaitan dengan si nazar. Bagi yang kalian belum tahu nazar itu apa dan seperti apa, kalian tonton dulu ya yang video aku tentang nazar. Ada dua part, ada part 1 dan ada part 2. Jadi tamatin aja dulu itu, kemudian balik lagi ke sini untuk dengerin cerita aku. Sebelum aku lanjut ke cerita aku, ini ritual wajibnya aku. Kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan cunyu dan aktifin juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean aku terbaru. Juga like, share ya ke seluruh media sosial kalian supaya orang-orang di sekitar kalian juga tahu cerita aku. Terima kasih sudah. Oke. Kalau sudah ritualnya, kita lanjut ke pembahasan ya, atau ke cerita aku. Oke, saya itu datang ke sini atau datang ke Turki ikut suami itu sekitar bulan Oktober. Nah, di situ kan tahu sendiri kan orang Jawa kayak gimana. Kalau orang Jawa aku kesini tuh bawa tanggal pernikahan kayak gitu. Aku kesini buat bawa tanggal ke pernikahan dan pada saat itu aku kesini Oktober tanggal 11 kalau nggak 12 gitu ya. 11 atau nggak 12, sedangkan aku bawa tanggal pernikahan itu tanggal 20 atau 19 atau 20 gitu dari si penentu tanggalnya di Jawa. Nah, kemudian saat itu kan aku tidur dulu tuh, nginep tinggal di rumah kakaknya suami aku. Sampai akhirnya kita akad di tanggal 19 apa 20? 20. Di tanggal 20 pada saat itu kita udah lah ya, kemudian aku tinggal satu rumah sama si suami aku seperti itu. Nah, habis itu, terus apa kaitannya sama si nazar ini? Nah, di video sebelumnya aku ceritakan bahwasanya mereka bakalan protek banget member baru di keluarga mereka kan. Nah, secara otomatis saya member baru dong di keluarga mereka. Nah, sebelum kayak gimana-gimana, sebelum aku itu dikenalkan ke tetangga-tetangga, kayak gitu, aku itu sama mama mertua aku ya itu di ritual rutin itu ya 3 kul. Seperti kan sudah aku jelaskan bahwasanya mama mertua aku sudah tidak percaya yang namanya nazar bonju atau munjuk. Nah, jadi mama mertua aku itu udah ritual tuh kayak 3 kul, Al-Fatihah, surat ayat kursi kayak gitu. Nah, habis itu ya well done lah ya, baik-baik aja aku di perjalanan lagi merekahnya pengantin baru ya, biasalah kayak gitu. Nah, pada akhirnya sebelum sebelum aku resepsi kan jarak 1,5 bulan atau nggak salah, pokoknya November, jarak 1 bulanan kayak gitu atau setengah bulan gitu, pokoknya di November akhir aku resepsi itu. Kan kita udah nyebar undangan kayak gitu buat resepsi kayak gitu, kemudian jadi pengantin tuh. Jadi kayak ya umumnya kayak di Indonesia atau di Jawa lah ya. Jadi ada resepsi, kita kayak kayak putri ya tahu sendirilah, dipajang. Kalau orang Jawa bilang mah dipajang itu apa ya, dipertontonkan gitu loh. Nah, tahu dong, berarti jadi pengantin, banyak mata yang melihat. Jadi ibu mertua aku tuh udah warning banget, hati-hati, jaga istrimu terlihat cantik kayak gitu gitulah intinya.
kayak gitu. Habis itu kan, habis resepsi itu ya udahlah, nggak terjadi apa-apa sampai akhirnya jarak 1 atau 2 hari itu aku gimana ya, aku kayak tindihan, tahu tindihan, rep-repan kalau orang Sunda bilang, kalau orang Jawa bilang tindihan, kalau bahasa Indonesianya itu tindihan atau rep-repan ya, nggak tahu, pokoknya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu di sisi medis bisa dijelaskan sih, tapi kan tahu sendiri kan orang Indonesia itu pasti mengkait-kaitkan dengan suatu hal yang magic kayak gitu, kayak memang ditindihin sama makhluk atau kayak gimana kayak gitu kan. Rasakan tindihan atau rep-repan, tindihan yang hampir setiap hari aku alami, hampir setiap malam, setiap aku tidur kayak tindihan kayak gitu. Akhirnya aku terjaga hampir di setiap malam itu seperti itu, jadi nggak bisa tidur lah intinya kayak gitu. Kalau tidur ya rep-repan itu, kayak gitu. Sampai akhirnya ketika kan posisi rumah aku itu, kamar tidur aku bareng suami itu bersebelahan sama namanya kamar mandi. Jadi ada lorong gitu, di ujung lorong itu kamar mandi, kemudian di sisi sebelah sininya itu kamar aku kan. Nah, ketahuan lah sama si mama aku pas waktu mau ke kamar mandi, aku pas waktu rep-repan kayak gitu. Kan namanya orang rep-repan pasti suaranya kenceng kayak gimana sih kalau rep-repan, kalian tahu sendiri kan orang rep-repan kayak gimana, kayak mengerang, kayak pengen minta tolong tapi nggak bisa gitu loh. Nah pada saat itu paginya mama aku tanya, tadi malam kamu kenapa kayak gitu kan. Terus aku cerita kayak gini, nggak tahu, aku setiap kali tidur itu kayak yang didatangin sosok gede dan itu nimpa aku. Dan kayak gimana ya, jadi kayak aku nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, yang namanya pokoknya rep-repan lah. Aku apa namanya, menceritakan tentang si rep-repannya aku itu, tentang apa yang aku lihat kayak gitu. Terus kemudian mama aku, aduh nazar ini, dikaitkan dengan nazar. Kalau aku sih percayanya karena aku nggak doa pada saat itu kali, soalnya ya kayak gitulah. Kalau menurut aku kayak gitu, wah nazar ini kayak gini. Terus akhirnya mama mertua aku itu melakukan tuh ritual. Dia ambil segelas air putih, gujur-gujur, kemudian dia bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, suratul Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian ditiupkan ke segelas air itu, kemudian diminumkan ke aku. Kok suaraku jadi berubah, aduh. Maaf, diminumin kan ke aku. Habis aku minum ya, aku pikir ya insya Allah bakalan enakan lah nanti malam tidurnya kayak gitu kan. Soalnya ya doa juga kan itu. Jadi aku nggak bisa berkata apa-apa. Ya semoga aja aku bisa tidur malam ini kayak gitu. Itu hampir 1 minggu loh aku mengalami hal itu. Jadi hampir setiap malam aku nggak bisa tidur. Jadi tidur rep-repan, terus kemudian bangun sampai pagi, sampai subuh itu aku nggak tidur kayak gitu. Dan alhamdulillah loh, habis itu malamnya itu aku nggak rep-repan lagi. Sumpah, alhamdulillah, pertolongan Allah itu nyata, beneran pertolongan Allah itu nyata. Kayak oke, aku mau tidur, kayak takut nanti rep-repan lagi, tapi ya udahlah, tidur dan alhamdulillah aku bangun itu tuh sudah subuh. Ya Allah, pertolongan Allah memang. Dan subuh suami aku bangun tanya semalam tidurnya gimana, alhamdulillah enakan kayak gitu, aku bisa tidur sampai subuh, alhamdulillah kayak gitu. Habis itu udah,
Itu pengalaman aku yang pertama tentang si nazar. Yang kata mama aku kena nazar kayak gitu, karena penyakit ain lah. Nah, selang beberapa bulan itu aku suspek kan, kayak suspek kayaknya aku hamil deh kayak gitu, karena aku udah 2 minggu telat. Kemudian di tes pack itu stripnya 2 kayak gitu, 2 kali tes pack stripnya 2, beneran 2 kali tes pack itu. Aku ceritain beneran ini, 2 kali tes pack itu stripnya 2, dan aku telat udah 2 minggu. Terus aku suspek dong, aku curiga aku hamil kayak gitu. Terus aku cerita dong ke suami aku, dan suami aku udah seneng banget itu. Udah seneng banget. Suami aku bilang, ya udah nanti pas aku libur kita ke dokter ya buat USG, buat memastikan ya, namanya juga kita suspek kan, kita percaya bahwasanya aku itu hamil kayak gitu, karena ya hasil si tes pack sama aku telat datang bulan 2 minggu. Kemudian mama mertua aku kan udah seneng banget, kemudian udah insya Allah apa menantu aku hamil, insya Allah menantu aku hamil kayak gini kayak gitu. Belum lama dari itu, apa yang terjadi? Aku menyiapkan teh buat suami dan mama mertua aku. Ketika aku nuang teh, gelasnya pecah jadi 2, bener-bener belah jadi 2, yang bukan priang kayak gitu, tapi belah jadi 2 yang mirror gitu. Jadi sama, komposisinya itu sama, belah jadi 2 gitu, prak gitu. Terus aku ya berpikirnya, oh mungkin airnya terlalu mendidih kayak gitu. Aku ceroboh aja, terus kemudian aku beresin si kan pada saat itu kakak ipar aku ada di sini tuh. Terus si kakak ipar aku, yaudah nggak apa-apa, nazar kata gitu, kata kakak ipar aku kayak gitu. Terus aku pikirnya ya mungkin memang aku ceroboh, airnya terlalu mendidih kayak gitu. Terus kemudian dah kan, keesokan harinya ketika aku mau ngambilin makanan suami aku ke piringnya belah jadi 2. Percaya nggak sih, bener-bener belah jadi 2. Terus aku kayak penangkalan kayak gitu loh, kayak I think this is not nazar, this is because aku ceroboh kayak gitu loh. Mungkin ini kecerobohan aku, tapi aku nggak tahu, mungkin piringnya udah retak atau kayak gimana, aku juga nggak tahu. Tapi beneran belah jadi 2. Itu aku terjadi 3 kali berturut-turut. Yang pertama gelas, kok hidung aku gatel banget sih. Yang pertama itu gelas, yang kedua piring, yang ketiga itu mangkok. Pas tuh komplit, gelas, piring, mangkok. Yang ketiga itu mangkok. Pas aku mau nuangin sup buat suami aku, mangkoknya belah juga jadi 2. Kebayang gak sih? Itu mangkok, piring, gelas itu belah jadi 2, bukan yang pecah atau meletek gitu, tapi langsung belah tak gitu. Bener aku antara percaya dan nggak percaya sebenarnya. Aku pikir itu ya cuma kecerobohan aku aja kayak gitu loh. Terus kemudian mama mertua aku itu kayak bilang gini ke suami aku, istri kamu ini banyak banget sih nazarnya, banyak ininya kayak gitulah. Akhirnya ritual yang sebelumnya pun terjadi lagi, minum air putih yang sudah didoain 3 kul, Fatihah, ayat kursi, kemudian selanjutnya itu udah enggak itu. Dan itu 3 hari berturut-turut. Hari pertama itu gelas, hari kedua itu piring, hari ketiga itu mangkok. Dan tibalah hari dimana suami aku itu off kerjanya kayak gitu, libur lah kerjanya, dan kita mau berangkat ke USG dong. Dan apa yang terjadi?
Ternyata itu zonk. Mungkin test packnya itu menguap atau kayak gimana. Jadi mau berangkat, akunya menstruasi. Jadinya nggak jadi berangkat. Tapi pada saat itu orang-orang di sekitar aku, kayak orang keluargaku yang ada di Indonesia, teman-teman aku yang ada di Indonesia, harusnya kamu berangkat aja buat USG, tau takutnya kenapa-kenapa dengan siklus menstruasi kamu kayak gitu loh. Terus aku pada saat itu ya aku bilang gini, nggak usah ke dokter, akunya menstruasi kayak gitu. Akunya menstruasi, aku belum hamil, aku bilang kayak gitu. Suami aku, oh ya udah nggak apa-apa. Ya taulah, raut muka kecewa kayak gitu, padahal kita udah berharap banget. Dan mulai saat itu kita nggak pernah kayak berharap berlebih kayak gitu. Bulan ini kayak gini, bulan ini kayak gini kayak gitu. Dan berarti ya, bagi kalian semua menemui pasangan yang udah bertahun-tahun atau yang baru nikah kayak gitu dan dia belum dikaruniai anak, jangan sekali-kali ditanyain sudah hamil. Ya lumrah sih sebenarnya, sudah hamil, kapan punya anak, kayak gitu-gitu. Sakit loh itu kalau ditanya seperti itu. Kayak ya, belum, kayak gitu, doain ya. Apalagi kalau yang nanya itu nyolot. Please berhenti tanya seperti itu. Sama kayak halnya menanyakan kapan nikah kepada seseorang yang belum nikah. Dan ini pun juga sama, menanyakan kapan punya anak kepada seseorang yang belum punya anak. Itu benar-benar menyakitkan sahabat. Menyakitkan sahabat, kayak keke gue, menyakiti hati yang ditanya. Jadi stop tanya yang seperti itu, kayak gitu loh. Oke, mungkin bagaimana pendapat kalian tentang cerita aku tadi? Ini beneran penyakit ain atau karena kecerobohan aku kayak gitu? Kalau cerita sebelumnya kan aku menceritakan, memberi contoh kayak kasusnya si suami aku yang kecelakaan accident itu kan. Kalau menurut aku itu udah pure kecerobohan suami aku. Tapi kalau yang ini, gimana menurut kalian? Komen deh di bawah. Aku bakalan baca pendapat-pendapat kalian tentang cerita aku ini. Ini bener-bener si nazar atau penyakit ain atau memang kecerobohan aku. Kalau aku pikir antara percaya dan nggak percaya, antara kecerobohan atau si nazar. Aku serahin Allahu a'lam, aku serahin ke Allah aja. Hanya Allah yang tahu. Yang penting kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Dan tapi jangan lupa juga istiqomah. Oke, mungkin cukup sekian cerita pengalaman aku. Apa pengalaman kalian? Mungkin kalian percaya itu penyakit ain atau bukan? Tulis deh di komentar. Nanti bakalan aku baca. Insya Allah aku baca. Oke, dan jangan lupa ya, subscribe channel aku, like dan share ke seluruh media sosial kamu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni Save Your Room.